Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama dalam rangka menyongsong hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dan juga hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 sekaligus hari ulang tahun saudara kita Haji Muhammad Rahman SESTMA yang ke-38. Untuk penceramah yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Tian Nur. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, iwak karing cacapan asam, nyaman bener diulah lauk makan. Ulun doakan yang paling nyaring menjawabi salam, mudahan hutangnya lunasan. Terindikasi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bila hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi SAW, wabil khusus ini ada pembesar habaib, nama beliau Al-Habib Zainal Arifin Ba'bud. Ini barat sidin pian tangah dua pikul, jadi disebut pembesar habaib, bukan petinggi tapi pembesar, serta habaib yang lain, serta yang sangat kita muliakan para alim, para tuan-tuan guru, para asatidah, wabil khusus guru kita bersama Ad-Doktur Abuya Kiai Haji Ar-Razi Hashim beserta istri beliau juga hadir di tengah-tengah kita yang sudah tidak asing lagi wajahnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini dang sanak ulun yang sebenarnya keberadaannya tidak diinginkan di muka bumi ini. Yaitu Al-Ustadz Haji Hasanuddin atau yang kita kenal dengan sebutan Uwas Banjar atau Uwas Tapin, serta guru-guru yang lain. Di sini ada juga tutuha kita, keluarga ulun, ano kai kita, Guru Maryadi, Masya Allah. Serta yang kita hormati, yang kita banggakan, Kanda Haji Rahman Ebol sekeluarga, wabil khusus istri tercinta beliau yang tadi panjang lebar ngobrol-ngobrol di pesawat, Ibu Dokter yang tadi sudah menyampaikan sambutan. Semoga keluarga besar beliau Allah karuniakan panjang umur, sehat afiat, duitnya tambah banyak, pemurahnya tambah lagi, serta manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Serta yang sangat ulun banggakan Lurahe, Pak Lurah. Lurahe nggih napa mboten? Pak Lurah dan para pejabat yang lain, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu,
Semoga semuanya yang hadir di sini Allah berikan rahmat yang banyak, Allah ampuni dosa-dosanya, serta Allah kabulkan hajat-hajatnya dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang ulun muliakan, karena mikrofon berada di tangan ulun yang pertama, jadi ini kebebasan bagi ulun hendak bepandir apapun. Andaikan ulun diberi kesempatan yang terakhir, minek cari bahan. Nang apa nih disampaikan busia habis diburung buhan sidin berdua. Tapi kan gini ulun pemenangnya. Jadi ulun bebas dong hendak berbicara apa aja. Nah kaina sisanya biar habuan sidin berpikir lagi. Terima kasih benar wan pembawa acara menyuruh ulun berdahulu berceramah. Bapak ibu sekalian, malam hari ini kita momennya menyongsong kedatangan bulan kelahiran baginda Nabi. Sekaligus kita mensyukuri Allah memberikan nikmat kemerdekaan kepada negara kita. Juga malam hari ini sekaligus Kanda Haji Rahman mensyukuri milad beliau atau hari lahir beliau. Ini kalau kada salah yang ke-18 tahun. Oh, 38 ya, bukan 18 ya. Usia itu hanya angka, jiwa tetaplah muda. Jadi malam hari ini yang pertama, ulun hanya ingin berbicara bagaimana Allah memberikan nikmatnya kepada kita begitu banyak. Nikmat yang paling besar dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, yakni diutusnya Nabi Muhammad ke alam ini. Sehingga kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatih, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan yang demikian itu hendaklah kalian bergembira. Siapa fadlullah? Siapa rahmatullah yang paling besar? Tidak ada lain, tidak ada bukan, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad, ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur alhamdulillah kita dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kemudian Allah memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Banyak, kada terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin mencoba menghitung satu nikmat Tuhan aja, pasti kada terhitung. Sebuting je lapah menghitung. Contoh nih contoh. Tuhan memberi kita nikmat kawa bahinak. Kawa bahinak. Napa bahasa Inggrisnya bahinak? Benapas. Ya. Allah memberi kita nikmat kawa bernapas. Itu nikmat paling besar loh. Kalau napas itu kadada, berarti apa? Pasti orang pengumuman di masjid nek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Guru Yanur. Misal nyambat orang sarigi orang. Karena hinaknya kadada lagi. Kada usah pian mun hinak tuh kadada hidung tersumbat aja, kayak apa rasanya? Asalnya 2 buting lo koleh, 2 buting nyaman mah hiyot keluar. Tapi pas inya tersumbat sabalah nyaman lebih hinak. Nyaman kada? Kada lo kok. Pasti mencari obat ke apotek. Itu nikmat yang tak terhingga. Bahkan andaikan disuruh Tuhan kita membayar satu nikmat pernapasan itu, takor bandar dah kau bayar kita. Ujar bubuhan dokter, ujar bubuhan dokter, manusia itu di dalam 24 jam memerlukan oksigen sebanyak 2.880 liter per hari. Di rumah sakit harga oksigen per liter itu 25.000. Silahkan pian hitung. Kalau Tuhan memungut bayaran dari kita untuk satu pernapasan 2.880 liter kali 25.000,
berarti sehari kita harus bayar dengan Tuhan 72 juta. Ada lah berduit saya tahu bayar sehari, bayar kredit bulanan kan banyak nganga-nganga, apalagi hendak bayar 72 juta sehari kali 10 hari 720 juta kali 100 hari 7 miliar 200 juta kali 60 tahun pian hidup di dunia, berapa bayar wan Tuhan? Tapi Allah tidak pernah memungut bayaran itu, gratis semuanya. Itu nikmat yang tak terhingga. Keluar masuk nih nah, syukuri Bapak Ibu, syukuri, disyukuri. Amun itu kadeda selesai biar. Jadi banyak benar nikmat yang Allah berikan lawan kita sabarataan. Bagian akhir ceramah ulun kada hendak balalawas. Masih ada dua lagi. Pokoknya pertama nih nyaman, hendak satu mat kawa, hendak lawas kawa. Menang di hujung berpikirnya hendak lawas tiap pertama sudah lawas. Pokoknya bila pemulaan ini pemandangannya dah. Nah itu tak. Ulun ingin berbicara satu hadis Nabi. Rasulullah pernah menyebutkan kepada kita kaitannya dengan nikmat tadi. Allah tuh kan memberi nikmat banyak benar lawan kita. Tapi kita nih Bapak Ibu kadang-kadang dengan nikmat itu kita lalai. Allah tuh sudah gratis memberikan lawan kita gratisan, tapi kita banyak lalai. Sehingga Nabi jauh-jauh hari mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, kata Nabi. Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nabi tidak menyebut semuanya, tapi kebanyakan. Katsir minan nas. Apa yang disebut oleh Nabi ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas? Pertama kata Nabi, as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua, wal faraghu, nikmat diberi kesempatan. Cukup dua ini ulun bicarakan, setelah selesai dua ulun ampe. Pertama, nikmat sehat. Allah memberi kita nikmat sehat, itu harganya mahal. Dan orang tidak akan pernah mengenal betapa mahalnya kesehatan kecuali ia sakit. Bila sudah garing, hanyar tahu rasanya kayak apa sehat. Angap-angap di rumah sakit, tangan becucok pakai infus, datang kawanan nyengok, maatari sate, maatari rawon, maatari nasi kebuli nukar wadah Haji Rahman di Raja Kebuli situ nah, di jalan GM Arsyad tadi di situ. Maatari nasi kebuli, maatari sate, maatari buah-buahan. Tapi pang nang di atari ini garing, liur pahit, hendak jurang makan sate de aja, hendaklah jurang makan apel de, hendaklah makan rawon de, hendaklah makan nasi kabuli nang tukaran wadah Haji Rahman de, hendaklah jurang babini yuha jar. Berarti garing hendak babini kawan tukarannya. Ini ada kisah orang hendak babini kadang-kadang kesampaian ada. Sampai hendak mati pian nyambat hendak babini aja. Lebayan yang sudah ditalkinakan di telinga, la ilaha illallah nom jasudin. La ilaha illallah nom. Hendak minum aja orang. Hendak babini anom kah? Jar. Berarti itu cita-cita yang tak pernah tercapai berarti. Kasihan Janganlah laki aneh, jangan coba-coba. Dosa gitu. Sayangin ada aja. Nggih. Cukup artinya nang sudah-sudah. Apa tertawa? Jadi nikmat sehat itu kada pacang dirasa kecuali oleh orang sakit. Mahal kesehatan. Dan ini paling banyak membuat orang lalai. Ketika sehat beribadah koler, ketika sehat orangnya bermaksiat taros, waktu sehat saban malam begadang duduk di warung jablay, besuh dua jablaynya ditampaha. Lagi sehat maksiat, lagi sehat kada sholat, lagi sehat macam-macam kemungkaran digawinya. Itu namanya kesehatan membuat ia lalai. Tugas kita diingatkan oleh Nabi,
Kalau kesehatan itu bisa melalaikan kebanyakan manusia, kita yang jangan lalai. Satu, nikmat kesehatan itu harus dijaga, disyukuri dengan cara dijaga. Awak kita ini Bapak Ibu sehatnya cuman ketika paling kuat umur 20-an sampai 40. Itu paling kuat kita sehat. Lewat dari 40, insya Allah sakit-sakitan. Itu sudah mulai dah. Summa radadnahu asfala safilin. Pasti berturun. Awalnya kita lemah, ujung-ujungnya kayak jadi orang lemah pulang. Itu pasti. Tapi tugas kita ini menjaga kesehatan, itu dijaga. Nah, sehingga Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syautiri, kakaknya Habib Salim, beliau mengatakan salah satu perbuatan yang menyehatkan badan kita adalah mandi sebelum sholat subuh. Mandi sebelum sholat subuh, apalagi mandinya di air yang mengalir. Mengalirnya tuh asli nang kayak banyu sungai. Makanya orang-orang bahari sehat-sehat mandinya tajun ke sungai. Wadah kita kada kawat tajun di sungai Arut nih, selesai untal buaya. Tapi nang bisa diuntal buaya tuh lain orang kalua lo lah, ya kah, lain orang kalua lah. Di dalam sejarah disebutkan orang kalua kada pernah dimakan buaya. Kenapa? Karena buaya sudah bersumpah dengan orang kalua tidak akan pernah memakan orang yang darah dagingnya asli kalua. Tapi Anda jangan mencoba-coba. Ulun nih asli kalua, pian suruh ulun petajun di sungai Arut lah, jangan katulahan pian. Ujar bila orang kalua buaya kada wani makan. Itu makanya ulun rajin biasa lewat-lewat di sungai babuhaya. Jarbuannya tuh di sana guru sungainya banyak buayanya. Ulun lewat seikung buaya dan congol. Dada karena nya tahu datunya buaya di atas. Itulah. Datunya buaya. Ada apa orang kalau dasar kayak itu bang. Ini bukan sombong lah, jangan dites kayak itu dah, jangan. Cuman dasar kayak itu dah bacaannya dah. Dah. Jadi mandi sebelum sholat subuh, apalagi airnya mengalir, itu jar akan membuat badan kita ini terasa lebih awet muda. Bahkan salah satu amalan tambahannya bila hendak awet muda, makan apel di waktu sahur, insya Allah awet muda. Nah kemudian banyak cara kita menjaga supaya kita sehat. Banyak bergerak, batis kita bawa berjalan. Orang-orang Jepang tuh hobinya berjalan, makanya sehat-sehat. Orang-orang Cina di negaranya inya berjalanan. Kita benar ya pengoler berjalan. Jepang tuh mau ulahkan aja sepeda motornya nang memakai kita. Inya dede bisa sepeda motor situ. Inya bisa beda tinjak berjalan, makanya sehat-sehat. Ada kita nih manja kemana-mana aja bermobil, bukan kendaraan, jarang berjalan, makanya kita kurang sehat. Yang paling maulah kita kada sehat, ini yang paling utama, pikiran. Pikiran itu bilanya camoh pasti kada sehat. Ya nam bisa langsung stroke. Orang stroke tuh lantaran nih kepala nih hibak. Ujar orang kalua besalim bada. Kada lagi besamut otak nih besalim bada. Kahihibakan pikiran. Hutang satu yok, anak bayar SPP, anak bayar semesteran, embah itu pulang kredit di bank, kredit di dialer, hutang baju, hutang salawar, hutang kutang, mulah rumah, apa-apa behutang beritaan. Itu mulah camoh lah. Makanya hidup tuh mon kawa jangan bahutang, karena kata Sayyiduna Luqman Hakim, ad-dain, kata beliau, hutang itu hammul lail wa dhullun nahar, duka cita di waktu malam, rasa terhina di waktu siang. Itu orang tahu hutang. Kada pernah nyaman pikiran orang tahu hutang. Tapi coba mon hidup tuh kada tahu hutang, nyaman kada? Nyaman walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap. Biar makan sederhana, iwak kareng sambal lalap. Walau baju sederhana, asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya. Itulah orang yang kaya. Ya ada.
Apa sambungannya? Apa? Lagi istri dua. Ya. Itu namanya camoh. Mau juga. Aduh. Mana tadi kisahnya ya? Pikiran. Ketika pikiran kita nih camoh, mau kesehatan tuh pasti menurun. Tapi Bapak Ibu, apabila ada orang kasusnya seperti ini, ketika dia sehat dia lalai kepada Allah, tapi apabila dia sakit dia ingat kepada Allah. Ujar guru kita, kada usah diobati, biar jadinya garing. Bilanya garing mengatek tasbih, bilanya sehat menjablay, baik garing, jangan ditambahi haram minyak. Ujar guru kita, karena garingnya membawa kepada kebaikan, yang digarisbawahi membawa kepada kebaikan itulah. Cuman kita kadang-kadang kada tega, tetap kita tambahi. Nah itu bukti kita bersyukur atas nikmat kesehatannya kita jaga. Lalu yang kedua kita gunakan untuk ibadah. Dah selesai bahasan pertama. Yang kedua yang banyak melalaikan manusia, ni'matul faragh, nikmat diberi kesempatan. Waktu banyak tapi tidak digunakan. Makanya ada istilah bahasa Arab, engkau bisa membeli jam tapi engkau tidak bisa membeli waktu. Membeli jam berapapun mahalnya itu bisa, engkau bisa membeli jam kapanpun bisa, mau jam merek apa silahkan, tapi waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Sampai pepatah Arab mengatakan al waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang, illam taqta'hu qata'ak, jikalau ikam kada bisa menggunakan pedang itu akan melukai ikam. Kesempatan itu diberikan Tuhan banyak lawan kita, gunakanlah itu baik-baik. Jangan koler beribadat, jangan koler melakukan kebaikan, tergantung porsi kita masing-masing. Yang jadi pejabat kayak apa menggunakan jabatannya untuk kebaikan, yang jadi orang berduit kayak apa duitnya digunakan untuk kebaikan, yang jadi orang alim mentransfer kebaikannya melewati ilmu, yang jadi orang gagah, orang kuat mentransfer kebaikan, pahala-pahala kebaikan dikumpulkannya lewat kekuatan dan tenaganya. Tergantung porsi kita masing-masing. Itu nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Termasuk nikmat kesempatan Allah memberi kita kemerdekaan. Sampai detik ini sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Itu kesempatan diberi Tuhan. Andai dulu Allah tidak memberi kesempatan kepada para pahlawan kita untuk mendapatkan kemerdekaan, mungkin sampai hari ini Belanda dan Jepang ada di Indonesia untuk menjajah, maksudnya bukan berkunjung ke Tanjung mana, Tanjung apa, Tanjung Puting. Nah, bisa aja orang Belanda ke Tanjung Puting, tapi malah hati apa di situ, malah hati warek kah orang hutan. Nah itu ulun kan suah belum Jawa ya bawa. Mungkin Belanda masih ada, tapi karena Allah memberi kesempatan yang besar untuk negara Indonesia, akhirnya mereka memproklamirkan kemerdekaan. Cerita terakhir, dulu Kiai Ahmad Siddiq pernah beliau mentakwilkan mimpi-mimpi para ulama sebelum merdeka. Jadi sebelum kemerdekaan itu kiai-kiai banyak mimpi diberikan bisyarah melewati surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Alif lam mim ghulibatir rum. Itulah ayatnya lah, fi adnal ardi dan seterusnya, karena kada tapi hafal. Itu kan ayat itu menceritakan Romawi asalnya kalah dari Persia. Dua kekuatan besar nih, Romawi dikalahkan oleh Persia. Lalu orang Islam ini berkehendak Romawi yang menang, Persia jangan sampai menang, tapi ternyata Persia yang menang. Lalu Allah memberikan kabar gembira melewati Nabi Muhammad. Allah jawabkan, nanti fi adnal ardi, ada di Romawi yang paling dekat dengan kalian, Romawi bagian timur, itu mereka nanti akan mendapatkan kemenangan. Apabila dapat kemenangannya fi bid'i sinin. Bid'un itu dalam bahasa Arab antara 3 tahun sampai 9 tahun.
Itu diberikan Allah kabar gembira. Maka ketika ulama-ulama banyak mimpi tentang ayat itu, Kiai Ahmad Siddiq mentakwilkan Indonesia akan mendapat kemerdekaan. Setelah Indonesia dijajah dan ditindas, Indonesia nanti akan bangkit dan merdeka. Dan itu tidak usah capek-capek. Nanti penjajah akan keluar dengan sendirinya dari negara ini, lalu kemudian para pendahulu kita itu memproklamirkan kemerdekaan. Dan terbukti Jepang yang terakhir menjajah kita, kemudian mereka keluar dari Indonesia. Kenapa keluar? Karena dua kota besar mereka yang menjadi jantung negara mereka dibom oleh sekutu, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Nagasaki. Sepeda motornya Suzuki, sebagiannya ngarannya Kawasaki. Ayo aja wae haratnya Nagasaki, Kawasaki. Waduh kegempengan. Saki